Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Hadirin para siswa dan siswi SD Muhammadiyah Metro Pusat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi pada kesempatan ini adalah terkait dengan Ramadan, puasa Ramadan dan juga keutamaannya. Kita sama-sama ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana kita lihat dalam surah yang kedua ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, kemudian kita belajar di Ramadan, ternyata banyak sekali keutamaan ketika kita melaksanakan puasa Ramadan ini. Di antara yang pertama bahwa Ramadan itu mengajarkan kepada kita akan arti keikhlasan sebenarnya. Akan arti keikhlasan. Anakku sekalian, kita berpuasa tentu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadits qudsi, Allah telah berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal itu untuk anak Adam kecuali puasa, dan puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Nah, puasa ini adalah ibadah yang unik. Ketika kita tidak ikhlas karena Allah, nanti tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalkan, ketika orang berpuasa tetapi dia tidak karena Allah, maka nanti kemudian dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hal ini banyak kita temukan. Rasulullah menyebutkan dalam hadis Imam Ahmad, rubba amalin kabir, rubba amalin sogir tu'zimuhu bin niyat. Banyak amal yang kecil, kata Ibnu Mubarak, kata Ibnu Mubarak, banyak amal yang kecil akan mendapatkan pahala yang besar jika niatnya benar. Warubba amalin kabir, dan banyak amalan yang besar akan menjadi kecil ketika niatnya salah. Maka anak-anakku sekalian, jangan sampai kita salah niat. Kita beribadah itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, belajar dari Ramadan, ternyata puasa Ramadan itu mengajarkan kepada kita tentang arti kejujuran. Tentang arti kejujuran. Orang yang berpuasa tentu di hadapan orang sangat mudah sekali kalau mau bohong. Misalkan nih ada seseorang ya di hadapan orang lain dia lemes ya, dia kayaknya nggak punya tenaga, padahal dia udah dari belakang nih udah makan habis 1 baskom misalkan, dia sudah minum habis 1 galon, kemudian dia bersihi bibirnya sehingga tidak kelihatan kalau dia habis makan, kemudian dia keluar dalam kondisi lemah. Bisa sekali di hadapan manusia dia bisa minum, tapi di hadapan Allah maka tidak ada yang bisa minum dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita akan bahayanya orang yang berbohong terlebih di bulan puasa. Rasul telah bersabda,
man lam yada qaulazur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta padahal dia berpuasa, maka Allah tidak akan memandang puasanya itu walaupun dia itu meninggalkan makan dan minum. Maka anakku sekalian, kalau kita puasa kemudian kita bohong, puasa kita tetap sah, tetapi pahalanya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, bahwa puasa itu juga mengajarkan kepada kita tentang arti kedisiplinan. Biasanya anak-anak itu kan kalau tidak puasa, kalau pagi bangunnya habis subuh, bahkan sholat subuhnya lewat. Tetapi ketika puasa Ramadan, kita bangunnya sebelum subuh, kemudian kita bermakan sahur, setelah itu kemudian kita sholat subuh. Maka ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan mengajarkan kepada kita tentang arti kedisiplinan, disiplin waktu diantaranya. Nah, kemudian terkait dengan makan sahur, ini pun adalah menjadi sunnah kita kaum muslimin. Rasulullah menyebutkan dalam Imam Bukhari Muslim, faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Yang membedakan puasa kita dengan puasa orang-orang ahli kitab itu adalah terletak di makan sahur. Jadi anak-anakku sekalian, hendaknya makan sahur, karena makan sahur itu juga menjadi pembeda puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Kemudian perintah makan sahur ini juga Rasulullah tekankan kembali, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Umatku senantiasa dalam kebaikan kalau mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Jadi pesan kepada anakku sekalian, apapun makanannya, minumnya teh botol susu. Oh bukan ya, apapun makanannya, hendaknya adalah tetap kita adalah makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, dalam makan sahur itu mengandung keberkahan. Kemudian yang terakhir, bahwa Ramadan itu, puasa Ramadan itu adalah mengajarkan kepada kita tentang artinya kepedulian. Terlebih hari ini, waktu-waktu ini kita sedang dicoba dengan adanya pandemi virus COVID-19. Ketika kita bisa berbagi dengan sesama, maka tentu pahalanya akan sangat-sangat besar bagi orang yang bisa berbagi dengan sesama, terlebih ketika berpuasa. Rasulullah menyebutkan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu lahu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Maka anak-anakku sekalian, mari kita berbagi dengan sesama. Kita memberikan untuk buka puasa, walaupun hanya sekedar minuman, atau mungkin itu adalah jus atau kolak dan yang lainnya, ternyata pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Maka salah satu pelajaran dari puasa Ramadan adalah mengingatkan kita dan mengajarkan kita tentang arti kepedulian terhadap sesama. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semua diberikan kesehatan sehingga bisa memaksimalkan ibadah Ramadan di tahun ini. Kemudian dengan Ramadan ini kita bisa belajar tentang arti keikhlasan, tentang arti kejujuran,
tentang arti kedisiplinan, tanggung jawab, bahkan juga tentang arti daripada kepedulian sosial. Demikian saya akhiri. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.